Tampai bagantung nala putui, tampai bapijak nala kaban, kemana badan bapak cik lain. Maka jangan sampai Allah memutuskan kasih sayangnya untuk kita. Kini ayah sakit-sakit, nah kok nyampang ayah meninggal, singkit langkah panjang pemintu, jangan ditiru jalan ayah ya nak, kemamadok kasinan melangkah di. Jadi ya kecil anak serkam. Lama ti ayahnya ni berubah jalannya sampai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh anak-anak Buya nantak menjawab salam. Buya pantune CF burung balam tabangnya malam, semakin malam semakin tinggi. Sia anak-anak Buya nantak menjawab salam. Buya doan lakinya berbini cilai. Buya ulang pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lan malaki anak Buya sebagian. Halo lah ya ilah sase maaf ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'luman. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa fi ayatin ukhra inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kita muliakan Bapak Haji Arif Saleh, orang tua kita, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan diberkahi oleh Allah usaha beliau dan dilipat gandakan pahalanya, dan semoga beliau diberikan oleh Allah kekuatan oleh Allah untuk selalu membimbing ananda sekalian di dalam berusaha. Amin. Yang kita hormati ananda saya Haji Hendra Sekta, yang beberapa hari yang lalu itulah dilewakan kalanya, didahulukan selangkah dalam suku, ditinggikan sarantiang. Pisau ketek, pisau panyancang, banamo pisau sirawi, talatak di atas meja. Dari ketek nantikan gadang, lah gadang nantikan patui, lah patui bari bagala.
Maka beliau diberi gelar oleh nenek mama beliau suku Sumage, Lubuk Bagaluang Nagari Nandu Pulut Kota Padang, Datuk Alam Batuah. Jadi tak boleh dari serta di boleh daerah mamaknya kawat, ya. Datuk Alam Batuah. Kok basuh beliau dilabuh di tepian di semua tempat mandi. Nak berserean gala beliau di narape, batabuan di narami, baimbauan gala beliau. Malam kini yang baimbau mudah-mudahan beliau menyawi. Datuk Alam Batuah. Kalau teringat, mudah-mudahan beliau berhasil memimpin anak kemenakan, dan kita doakan juga memimpin Kota Padang ini 5 tahun ke depan. Amin. Setuju? Aluna Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu. Itu bulan Ramadan kemarin kajian kita itu menjelang berbuka. Ambo cari hari itu 20 minit waktu berbuka lah masuk. Jadi ambo ditelepon de anak ambo imu, kita ulang balik Pak Ustaz, sudah isya menjelang pagi je, supaya nak panjang mana lain tahu di hujan nak tahu. Jadi ya kaji awak malam kini. Kalau ambo cari segala pengajian sudah disampaikan dek buya-buya. Sama je orang mencancang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Jadi tabu malam kini kalau ujungnya leh, tentu ambal leh. Tapi walaupun nambah tabu ke ujung, kalau tabu ke ditanam balik tu ujungnya. Jadi kok lah hamba tabu ujungnya kita tanam balik. Kok namun kita menanam di tanah hitam kepanehan lain bertarut salai daun kaya di dulu di nangkalam. Kok rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu juga. Amin. Ya. Yang kita hormati juga Bapak Manajer Toko Mas Murni, seluruh keluarga besar Bapak Haji Risaleh, dan seluruh anak-anakku, karyawan-karyawati. Mudah-mudahan seluruh remaja ini, baik paga di dalam kampung, pamaga Koto Jonagari, pembangkit Batang Tarandam, Papui Malu di Kanyang, Panjawe Kato Tangah Medan, penyambut tamu tangah rumah. Juga anakku generasi putri, bungo setangkai di halaman, pamenan ayah jobundonyo, limpape rumah nan gadang, ube jarit pelarai damam, si dingin tanpa di kapalo. Guno semkandi kami ladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadih kami gadangkan, kapan bimbing amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda semua diberi kesehatan oleh Allah, ditambah ilmu keagamaan, taat kepada Allah, dan hormat kepada kedua orang tua. Amin. Ya. Ada 2 ibadah di bulan ini, itu menjelang nanti tanggal 13 Zulhijjah. Apa itu? Pertama, ibadah haji. Itu sudah diberangkatkan mulai bulan Zulqa'dah sampai akhir Zulqa'dah. Namanya adalah pemberangkatan itu sebulan, pemulangannya sebulan nanti. Kepada ananda semua, lai baniye bayi ibadah haji. Lai. Sabo ambo dulu ditanya lo de ayah ambo itu, Buya Haji Serti kata, itu ambo sakan tua jo beliau 4 tahun. Ustaz lai baniye bayi haji.
Lahi buya, tandonya macam. Ketika itu belum antri seperti sekarang. Ya kan? Nyotang kok di kapal lombo sekali, tandonya tu lahi mana buang. Itu. Besok aku bawa buku tabungan haji khusus tu, isinya 1 juta baru. Haji tahun itu 6.900.000 sebelum resesi ekonomi. Ya kan? Ya kan? Koyolah ibadi ya macam. Jadi kalau kita berniat diiringi dengan tabungan. Kemudian saya sampaikan kepada Anda yang muda-muda ini, jangan diambil talangan bank. Inilah yang membuat haji itu antri. Kenapa saya larang? Karena di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, kewajiban bagi manusia untuk berhaji dan hak Allah yang harus diterima. Siapa? Manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu pergi haji itu. Jadi tidak perlu berutang. Bamako macet jalan kini, oto banyak. Bamako banyak orang oto kok kredit. Macet jalan. Ya kan? Dipindah lo haji kredit, macet lo haji. Ya kan? Ini untuk itu menabung saja sendiri. Kalau sampai alhamdulillah alam jo keke bari makan samo dia keduanya panjang jo singke kita ulekan dek rajin ke sampai jo. Ya kan, saya berikan motivasi. Ada masalah di pasar Tanah Konsiwa itu dibangun ketika Pak Wali Kota Syahrul Wujud. Sekarang masjid musalah itu sudah cantik. Sekarang guru yang memberikan pengajian di sana nan paling tua ambil. Itulah Ustaz mudah-mudahan. Sajak Pak Syahrul Wujud Wali Kota mulai mengaji sana. Mudo baru. Ya kan? Pedagang-pedagang kaki lima di pasar Tanah Konsi itu banyak yang pergi haji. Kenapa? Mereka menabung tiap hari. Adolan amul. Menerima tabungan itu, meliaronya, memanagenya, sehingga banyak pedagang kaki lima itu pergi haji. Jadi intinya niat kemudian diiringi dengan usaha. Utang-utang ya. Utang ko membuat awak tangan takabe jo belanggu. Tunggu dilarang oleh Nabi. Apa kata Nabi? Iyyakum wad-dain, jauhkanlah dirimu dari utang. Fa inna dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Orang yang bertumpuk utangnya akan susah tidur malam, malu berjalan siang hari. Di restoran Selamat bautang makan, di kopi Sero bautang minum, di kedai Siko bautang lote, di Siko bautang rokok. Akhirnya tak tabayik, malu lalu kele. Sekali-sekali tidak bisa main daru, lalu ke sini batu orang punya kadai itu tak kajuinya. Kecewa kami tahu utang. Aku penyaki utang pancame kawan. Ya kan? Tapi orang pergi haji itu anakku sekalian, ya kan? Tidak semuanya orang kaya. Tidak satunya orang mampu. Banyak orang mampu, orang kaya tidak jadi pergi haji. Contoh, Pak Ustaz, ambo minta tolong cik, anang kamu tolong Pak. Ambo ingin pergi haji, ya kan? Nanti tolong ambo datangi ke rumah kami japui untuk manasik sebab ambo tidak bisa datang ke KBH. Ya kan? Allah bersedia ambo. Kemudian Allah sampai manasik, ambo telepon, Pak, apabila ambo datang ke rumah, tidak jadi doa Pak Ustaz. Anak masa tukau tolong
dari Inopa ke Pajero. Jadi dia ambil serta buang naji itu balik. Dialah nak ketibu kan. Kalau dia ambil balik, tu tak baca buruan. Anak ketibu. Lampai tahun nak ketibu. Ya kan? Beliau betul balik. Lambo telefon lo. Dah jadi do Pak Ustaz. Awak sudah membeli tanah jalan kaunan atau membuat rumah kos. Kepiti masuk tu banyak anak sekolah nak kemenyot. Dah jadi lo payah haji. Alulamo rumah kos dari seorang awak mati. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panu gantang balanjuang anggok babaliat kenan punyo. Di pancuang talang katurak, dia lihat ke sabang dadiat lah biarnya ke kayu tundo, malah tak bisa ke ditulak, mujuan nak rapet ke diraya, lah berpisah badan jonyao. Meninggal. Payaji nak ada, menikmati rumah kos nak ada. Amin ni nanti tinggal mudo. Jauh mudonya dari awak. Idahnya sampai nyoba laki nyoba pacar lamonya. Pak itu saya dari kubur menjadi. Naik haji tak jadi. Ya kan? Amak konie jangan diubah, jangan diubah. Itu makanya ayat tadi al-hajju ashhurum makluman. Haji itu bulannya ditentukan setelah kita mendaftar, giliran tiba awak kapai, jangan ditarik-tarik piti balik. Ya kan? Karena niat haji ini dua. Pertama niat zamani. Artinya niat kita sekarang. Nanti mikatnya mikat makani. Niat dimulai di tempat harus mulai berniat haji jo umrah. Itu di tanah suci. Nah, kalau niat saja kini atau zamani nah. Jadi bukan orang kaya saja yang pergi haji. Banyak juga orang kaya tidak pergi. Karena apa? Dia memikirkan bisnis. Akhirnya tidak jadi beribadah. Nah. Kemudian orang yang tidak mampu dari segi finansial, berbayar haji. Ambo 3 tahun, ambo pindah dari pabrik ke kantor. Kantor kepala departemen kalau tiba di pegawai negeri disuruh dua, ambo juga kepala dinas. Kuya baik tes karyawan teladan ya. Baik itu darah ambo dia nyoba haji. Baik itu ambo tahu kalau lulus tes karyawan teladan kok hadiahnya haji. Akama ambo pahilo orang tua ambo namperusi masih hidup, ambo pulang ke kampung. Kampung ambo di Baso. Orang Baso balang-alang orang tabik mengumpat tali kok lai kayo dunia tak kambang kok bansai bayi buati. Itu dalam pepatah. Dan sebenarnya enggak. Belum tahu orang kaya bahagia. Ya, ada saja masalah yang ditemui. Belum tahu orang miskin itu merana karena hatinya ditenteramkan oleh Allah. Jadi tenangnya hati ini karena nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan materi. Nah, jadi tes ambo pai kampung dia yo kami babiye kalau kini kan ada ba mami, ba papi, ba mama, ya kan? Nah, kalau ambo babiye dia yo nak bangko pulang wang kini kan alun gajian nang lalu tanggal 10 kok yo alun ambo hari kami besok disuruh tes dek kepala ambo, tes karyawan teladan. Kalau lulus hadiahnya haji. Manangi biaya kau haji. Ondena aluna do keluarga awak nan payaji dana idui ambo samo jo bulu kaki panjang dah ambo singkek dah ambo kok lalu samo jo lalu orang berselimut jo kain sarung. Dia lo kate kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka, di kaki rangi memantak, di kepala kepimpiang merangkak.
dan doa waang yuang. Mudah-mudahan waang lulus. Kenapa ibu saya yang saya cari? Saya tahu ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kita diredai oleh orang tua, Allah akan meredai kita. Jadi jangan durhaka kepada orang tua kalian. Kalau kita dikutuk oleh kedua orang tua, kita akan dikutuk oleh Allah. Ya. Hormatilah orang tua kita. Tes alhamdulillah lulus, tes tertulis lulus, tes lingkungan lulus, tes perkara gaji lulus, tes kesehatan lulus. Ya kan? Apa yang wajib? Dah ada nama Bali cie juara. Semen padang jo kain-kain ihram jo kabeh-kabeh pinggang. Nantanya tolong untuk mendoa saja mengundang tetangga. Ya kan? Lain bawa perkara lo kapalo piti untuk mendoa aku tak tahu apa. Itu bakal biar nama ya macam. Rakyat ketika tu masih di Tabiang tahun 96. Amolah pulang di Makkah, tibalah kawan-kawan menyebut jobus semen padang. Ya kan? Ada teotonya wataput saja. Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin. Namun Boris Tawardi baman ko Bidin kalian tahu. Bidin ko biaya dinas. Jadi tak kayo nama mau pergi ke Makkah tu. Ya kan, tabuan nama sejuta baru. Ya kan, jadi istita'ah itu bermacam-macam. Ada pula jamaah dari Kabupaten Agam, saya masih ingat, sekarang masih ada catatannya bagi saya, karena saya ketua rombongan di Padang ini. Ada jamaah dari Kabupaten Solo, ketika itu Sekda Kabupaten Solo itu Pak Rusdi Lubis rahimahullah yang telah meninggal. Di Kabupaten Agam berangkat Bupati Agam, Bapak Agustiar Agus dari tentara. Jadi orang Agam, orang Solo, orang Padang itu tetap penambah Pak, karena yang dakik dari Menara. Di kalau ada Bapak lata susun regu rombongan, ada dari daerah kurang seat pesawat dibawa untuk pai saya. Memperlu tiba di Makkah, walaupun tak ada kawan-kawan nak sama manasi. Itu resiko jadi orang Padang untuk menambah jamaah daerah nanti cukui. Ada orang Agam badakik jombo dari pesawat duduknya. Ambo tanya, Pak, apa paralah monyo mana buang payah jigo? Nah, do Ustaz. Baca lo Pak, tapi sedikit. Rumah ambo kan di Awokunyang. Pemerintah akan membuat jalan lintas dari Awokunyang. Kok kemungkinan macam? Jadi rumah ambo diganti, dipindah. Lah tabuwe rumah balik pala biaya pitih 2 ONA. Dulu ONA namanya. Ongkos naik haji. Jadi mendaftarlah bojo ibu. Haji yang boko namanya haji maksur. Haji pengganti rumah akan yang usur. Haji macam-macam. Allah makin rezeki untuk haji. Ada Buya Awak ini masih hidup, umur beliau lah 97. Itu selama beliau hidup di Padang ketika Orde Baru ndak ada beliau nanti terpilih jadi anggota DPRD. Itulah beliau Buya Haji Bagindo Militer. Ya kan? Beliau ajak kami undang ngaji ke Naruang. Buya ba'a mana buang naik haji. Ada mana buang bodoh Ustaz. Ambo kan setia jo Golkar. Ya kan? Jadi ambo teladan sebagai anggota Golkar. Agape haji dia di Golkar. Maka haji ambo ko namanya Haji Abu Bakar. Haji atas budi baik Golkar.
Jadi perkara haji tidak perkara kaya, ya kan? Istita'ah tidak perkara kaya, perkara takdir Allah. Cuma kita ambo karena anak ambo namu dogo jangan dicubo-cubo menyalang pitik itu haji. Mana buang salah. Kemudian kalau tidak pergi kita haji tahun ini, tahun depan. Sebelum hari kiamat Ka'bah tu alun keruntut. Jadi ananda ditunggu oleh rumah Allah yang mulia itu. Saya pun tidak terbayang kepada haji dari SD kemudian masuk pesantren untuk menambah biaya sekolah. Dia orang gaya ambo baru saya. Dari baso tu nak ambo pai menyabi padi ke make berjalan kaki tu. Adik tubuh kete awak kurui kaki di kadar. Ya kan? Ibu orang punya padi. Nyo tambah pitik. Ambo sekolah agama pak. Orang gaya banset. Ano tambah upah. Ya kan? Sesudah itu di rumah menolong orang lain menyabi rumput kudo. Ya kan? Ketika saya tiba melihat Ka'bah itu, Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Tidak bisa ditahan ayat matoga. Tabayang nembo menerima upah menyabi padi, tabayang menyabi rumput untuk kudo. Ya Allah, Engkau sampaikan saya ke tempat yang mulia ini. Ya kan? Aman doa ambo, ya Allah, jangan sekali go jambo kemari ya Allah. Tolong dapat jo sekali ya Allah. Tahun 2005 dipicayo dek jamaah membimbing sampai ke sini. Buya membimbing kami sampai ke Mekah. Ikonya aja. Kami membayar haji nak kedua itu namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Jadi kamu tidak mengeluarkan piti pada haji itu. Ya kan? Saya doakan toko murni ini bertambah jaya. Mudah-mudahan bisa karyawannya nanti naik haji semua. Amin. 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 Benda amin kalau kalah masuk. Dan amin kita tetap baca. Selain dari ibadah haji, apa ibadah di bulan itu? Namanya ibadah kurban. Itu mengkosa ngaju membaca maghrib tadi di rakaat 6 kedua. Inna a'tayna Kalkausar barayat ayat tena tigonya inna a'tayna kalkausar ayat 1 fasalli li rabbika wanhar ayat 2 inna syani'aka wal abtar. Kelihatannya enteng saja, tapi kalau kita kaum muslimin tidak mendalami, di ayat yang ketiga itu akan membuat kita kecewa dunia akhirat. Kenapa? Ayat itu arti yang pertama apa? Sesungguhnya engkau ya Muhammad dan umat-umatmu belakangan termasuk semua ananda yang bekerja di toko Mas Murni ini. Itu umat Nabi Muhammad semua akan saya beri nikmat yang banyak. Fasalli maka salatlah untukku, wanhar dan berkorbanlah. Kalau awak mampu nak berkorban bah, inna syani'aka huwal abtar. Allah akan memutus kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah memutuskan kasih sayang kama wa kapaina, itu simantuang di pariputuh jajak di tanah Taban. Indah kamano di kabeh lain tampai bagantuang nala putui tampai bapijak nala kaban kamano badan bapak cik lain. Maka jangan sampai Allah memutuskan kasih sayangnya untuk kita.
Jadi bagi ananda yang pernah sekolah di pesantren, wanhar itu fi'il amar, kalimat perintah. Makanya di dalam ayat itu seakan-akan korban ini wajib. Ya kan? Tapi ulama sepakat korban itu sunat muakkad. Namun kita simak hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Man wajadas sa'ah. Siapa yang punya kesempatan untuk korban, lam yudah, tidak ikut dia, la yaqrubanna musallana, jangan mendaki ke tempat salat kami ketika salat hari raya. Jadi kalau mampu tidak mau berkorban, jangan mendaki-daki lo ke tempat salat lagi. Ya kan? Pada minggu salah di lapau je. Lalu bunuhnya. Ya kan? Jadi berbahaya kalau kita mampu tidak mau. Kemampuan itu ananda semua yang bisa mengetahui kita dan Allah. Awak tak boleh menilai orang. Sekarang rata-rata tak kita punya Android. Iya kan? Balik paket. Bara sebulan, bara setahun. Masih banyak laki-laki Islam nanalun mengharamkan rokok. Abi rokok 3 bungkus sehari di gudang garam Surya apa? Gudang garam dukun nantak filter topek bungkus. Apa kalian lah berasa bulan, berasa tahun berkorban tak satu menerima lagi yang saya betul banyak. Alun selesai panitia mencacang daging tu lah, nyolam bawa kopon ke sini. Nyok karate dia lah nanti je. Iya kan? Apa Android tabali paketnya tarik, rokok tabali tarik. Tak bisa indah tu. Malah je puntung-puntung rokok tu bawa ke tempat bawa duduk ke dalam saji. Berkorban tak sah? Tak satu karena ya. Saya kembali ke musalah tanah Konsi tadi. Pedagang kaki 5 di sana nak menjual daun kuning, daun sarai, daun limau kape, daun limau lunggo, bawang, nyonggok, ketek-ketek, sipade, dan kue, asam kandi. Itu mereka sampai 20 ekor korbannya. Sebagian dikirim kamen Tawai, coba bayangkan. Pedagang kaki 5 itu. Jadi perkara korban ini masalahnya ada niat, kemudian mau. Ya kan, kalau di KIN sekian, utang rice cooker, kok gede bayar, utang blender sekian loh, utang mixer sekian loh. Ya kan, ada KIN itu binti hawa, nak jadi bayi badan, tak percaya lah. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihi salam itu beliau kaya raya, tapi tak sekayo cucu beliau Nabi Sulaiman, tapi kayo. Tandonyo kayo tio hari masih catering. Siang lalu kalamannya tu di tiok-tiok waktu sesudah salat lalu orang ke sana atau jamu makan jawa naik sampailah kamati itu Nabi Ibrahim. Sekali malaikat maut lah disuruh oleh Allah kasinan untuk mengambil angok Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah, berputar-putar malaikat maut. Dia datang serupa orang kurang makan. Ya kan? Serupa orang minta sedekah. Naiknya ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim lah 180 umurnya, tapi masih sehat. Ya kan? Hanya bimbing orang kaya itu naik, dia dudukan di kursi, kemudian dia ambil makanan. Maka lapar. Dia ambil makanan di orang tu, dia masuk ke dalam telinga, ke dalam hidung. Pak, mengapa telinga dimasuk makanan kamu luitlah. Iko lawak kalau lagai benar macam. Datang tu nama muncul, nama hidung macam. Ada tolong dari Nabi Ibrahim menyuat, tapi tak ada makan. Ya kan? Tak ada makan.
Sudah tu ambo pulang bayar. Lek ketalok dapat pulang lain. Ada masalah pitih dari Nabi Ibrahim ke saku. Jadi Nabi Ibrahim tu tiap hari menjamu orang makan. Bakorban hari raya haji 100 ekor jami, 1000 ekor kambing. Alah ada Ibrahim di padang kalau nanti itu. Nah ada Ibrahim, lu di paling gampang tukang cukup, dah 70 adanya sama yang nama Ibrahim ya. Jadilah berjalan malaikat maut tadi, ya kan? Mendoa Nabi Ibrahim, ya Allah, ternyata umur saya hari ini sudah 180. Ya Allah, janganlah hamba satu orang gaib tadi, ya Allah. Kalau sampai hamba satu itu dah tentu nama muncul lagi. Jangankan beribadah, makan dan tak tentu kemasukan makanan kemasukan lagi. Ya Allah, hamba rela mati hari ini, ya Allah, daripada hamba pikun itu. Apa balik malaikat maut tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dia aku ada nanti enggak indah. Lek boleh hamba naik balik, boleh aja Nabi Ibrahim. Nyobi biar Allah Nabi Ibrahim balik. Dia kan, duduk. Bangkau balik engkau cina. Tadi hamba nanya, engkau tu berdoa, ya Allah, hamba jangan sampai sagai orang gaib tadi. Kalau lah pikun makan saya tak bisa deh, apalah ibadah. Itu doa engkau ambo dengar tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Bab itu ambo ko sawananya malaikat maut. Ambo lah disuruh oleh Allah mencapai ambo engkau. Tapi karena engkau Khalilullah, kekasih Allah, ambo jadi tadi dari kan yang mengucapkan Allah. Dari hidung mengucapkan Allah. Kamu cabut dari kaki mengucapkan Allah. Jadi tidak tentu di mana kamu cabut. Akhirnya saya berkeliling-keliling seperti ini. Ternyata engkau sudah minta kepada Allah bahwa akan meninggal hari ini. Sebenarnya memang hari ini ajalmu. Maafkan saya ya, kata malaikat maut. Acu itu malaikat maut datang ke Nabi Ibrahim. Kalau ke Predi Sambo bagian kironte. Tunjuk karate itu. Jadi kalau kita taat tuh, ya kan, bermacam-macam malaikat maut itu datang. Ke Nabi Idris dulunya lawan bakawan Nabi Idris. Berbulan-bulan barunya nyatakan nyoka mencabut anggo. Dia waktu Nabi tunan lawaan datang malaikat maut tu ucapkan salam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Baitu sejenya kau Allah. Atau lagi kecil Nabi Ibrahim Allah. Lalu Nabi Ibrahim nyelipet tangan sekali. Nyo cabut lah angok. Dari mana angok ke cabut? Dari ujung kaki. Tiba angok tu di batin. Nabi Ibrahim ini bukan orang biasa. Begitu bati beliau. Manahan sakit suara tak bisa keluar. Batawi bati pak. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi orang kafir. Dia kan naik kate taruh kadado keluar di ubun-ubun. La ilaha. Kenapa Nabi Ibrahim itu begitu didatangi oleh malaikat maut? Karena kesabarannya tidak tanggung-tanggung. Serupa itu mendapi jawi tiap tahun, tiap hari menjamu orang makan. Diuji jadi Allah cile. Atau anak lado. Awak kayo, ya kan, pitih banyak, karena banyak anak lado. Jadi tak ada anak nama itu tiap pagi apa? Lanjut kan anak itu. Jadi teman-teman lalu sore-sore, ya kan? Nyo datang ini istrinya Ibu Sarah.
Agi cikgu Sarah waktu tak puat bahu Nabi Ibrahim Naim bangko tamanu ada iman nama bikian mau mencontohnya bahasa awak orang awak kan sekali-sekali saya nak mau dari sabuya nak mau panjang kitulah 100 tahun umur pernikahan awak anu dapat keturunan. Aku ingin dapat anak, cie saja jadi laki-laki untuk diangkat oleh Allah menjadi nabi pengganti Ambo. Angka manual, isteri beliau sudah. Yang kecil Nabi Ibrahim maaf ya dia tersinggung yang kecil udah indah. Bangko manual lo, yo Ambo lah gae, udah lah gae. Ambo lah lamo kropos, monopos. Tidak akan mungkin melayan lagi. Tapi yang mau cari orang gaya serupa dah, kau sehat, bahawa ini nyojonan mudo beranak. Kini dia labo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Sebenarnya kau barek daim. Kalau minum madu sehat badan, piko di madu sakit badan. Pidemi dahin dah. Kalau malu daim melamarkan, Ambo lo melamar untuk bini daim tu. Siap dia mula nampak calon jatuh. Anak angke awak namanya Hajir. Dia terkenal di daim. Rupanya anak angke dalam agama boleh dinikahi. Jadi kalau kan hati kena angke, pantau. Agak cewek ibu nikahi. Allah aduh ya. Ada contohnya Ustaz, Rasulullah mengawini anak bulangke beliau, apanya Zaid bin Hansah. Dilamarlah Siti Hajir kode Siti Sarah. Bininya nantuo melamarkan bini untuk nang kedua. Coba bayangkan berapa sabarnya keluarga itu. Minum lagi kecil ya. Siti Hajir kau orang Mesir nak. Jadi dilamarlah dek Siti Sarah coba aso Mesir. Karena apa tak pernah kuliah nak, tak ada pergi kuliah ke Maroko, tak ada pergi kuliah ke Al Azhar, tamat pesantren di kampung. Maka apa tak pandai bahasa Mesir tu. Jadi kita pindahan selamaran Siti Sarah ke Siti Hajir tu ke bahasa Minang. Beda pak. Kira-kira kalau coba bahasa Minang, kecil Siti Sarah tu. Barantung badia dalam kabun didake lurah si umanti karena laruso panjang bulu badia na dua satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun na dahulu kinilah baru ambo banakan. Hajir, saya melamarmu untuk istri yang kedua ayah angkatmu Nabi Ibrahim. Mau ndak? Awak kecil Siti Hajir tu kau anunya goyo wajahnya ketika tu itu saja. Kalau ada anak gadis kali nikah itu tanda amu tu. Tapi kalau menangisnya enggak ter. Kironya nyobale lo pantun kode Siti Hajir. Coba so Mesir, tak dapat dipindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak di Boditapti, sampailah juga ke Subarang. Pandai banauni menembak indah jo peluru, karena sawalah jantung hati, iman tidak do digoncang. Ni sebenarnya bolah lama pulau ingin bersuami yang kebo. Tapi ambo takui uni kata singguang.
Kini batang tasanda teh gunung urip tahun jam kapitalu rasona rare kambo julut kironyo jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baco kurang lawe tapak tangan ni Joni ruang bo tampuk. Terima kasih Yoni unilah muat berbagi cinta. Kalau ada bini ya itu orang kata mati. Iko indah jolado nak lagi. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Beliau lanjutkan doa beliau. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Jadi anak-anak Pak kok kalau ada nalupo salam moko nama nalaba keluarga. Kalau ingin bergaul dengan istri, baca doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh ya Allah. Kalau dapat anak saleh, jadi wali kotanya, yang tak ke korupsi. Dapat anak saleh, jadi pedagang, yang tak ke mengincu orang membali. Dapat anak saleh, jadi anoleh. Jadi pengusaha, dia akan selalu jujur. Kalau kini banyak merapulai kok, latibo di pintu bilik anak karo itu pengenalan Zoilam, nak terkena mendoa. Atau mengkawannya anak orang kini serupa sirangka, ya kan? Tidak ada meminta ke Allah tu, langsung saya bergaul. Ini kan anak tadi tahu serangka. Ada orang menyebut kapitiang kalau di kampung apa serangka. Jadi serangka kalau sudah keluar tanduannya lah menate lah jadi anak. Apa juga sakit-sakit. Batanya lapaknya kanaknya nak keluar dari tandu aku. Batanya apa cik nak lagi boleh ya. Saja kalian keluar dari talu, lagi kalian perhatian ayah lagi. Ayah nampak di kalian. Ayah madok ke jalan Sudirman, pi jalan ayah arah ke pasar ayah. Sirangka tu itu jalan. Madok ke sana jalan kami. Yo. Lagi tahu kalian mangko bojoiko. Tak tahu kami loh ya. Kami keluar di talu. Iko dek kaki ang nak baca Bismillah dulu tu dulu. Modeko lah nasib ayah. Kini ayah lah sakit-sakit nak. Kok nyampang ayah meninggal. Singkit langkah panjang pemintu. Jangan ditiru jalan ayah ya nak. Kama madok kasinan melangkah di. Jadi ya kecil anak terekam. Lama ti ayahnya ni berubah jalannya sampai gini. Jadi de apaknya Mairiang lo anaknya. Jadi kalian nama anak kabab ini jangan lupa membaca doa itu. Rabbi habli minas salihin. Allah magih sesuai dengan permintaan awakna. Fabasyarnahu bi ghulamin alim. Maka diberi kabar gembira Ibrahim itu dengan anak yang penyantun. Siapa namanya? Ismail. Lagi laki-laki. Adi sampailah dek Siti dek Nabi Ibrahim ke bininya dan tua Sarah. Yo dari anak awak lah lain. Ibu Sarah ke ibu hatinya lain. Anak yo lah do tapi tidak dari rahim awak, dari rahim istrinya yang kedua. Allah Maha tahu supaya jadi ibu-ibu saya ibu Sarah kok disuruh pindah Nabi Ibrahim kok jo bini baru beliau tu ke Mekah. Gini dah orang senala dia minim awak istri baru ya kan, suami balik ke Palestina balik berdakwah ditanya dah udah ke Palestina dek teragak jo kakak atau berdakwah ambo pai berdakwah
ambo memantu kemenakan ambo siapa? Nabi Lut. Jadi Nabi ketika itu dua, ya kan? Rupanya umat Nabi Lut kok, na laki-laki ndak mau babini orang bersih, na padusi ndak mau laki orang laki-laki, nya produksi sadonya itu orang itu tuh. Nah, kalau kini disebut orang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu asuminan tuh LGBT, laki gaput, bini tinggi. Tapi kalau LGBT ya. Jadi Nabi Ibrahim pergi ke kampung Nabi Lut. Bara sabaleh tahun sabaleh tahun. Bini mudo, bini nang kedua, anak ketek 3 sabaleh tahun. Apa yang saya ingin ceritakan di sini? Siti Hajar itu wanita uleh, wanita tabah, wanita sabar. Ndak ada nang kodoh jurumudi maju menjalankan kapal. Sehingga perjalanan beliau mencari air antara Safa dan Marwah dijadikan ibadah haji sekarang. Ya. Kironya air yang dicari itu di bawah kaki anak lalu digali keluar atau air gadang zam. Ndak karyang airnya sampai gini. Itulah yang dinamakan ibadah sa'i. Jadi saya kurang sependapat kalau wanita dikatakan lemah kalau dia beriman. Kalau Siti Hajar nang kini tuan sama dia tahun suaminya dah pulang, lalanya akan tua pengadilan agama untuk mengadu dia. Iko laki dan orang kelera sama dia. Tidak pulang dia minta cari. Tapi Siti Hajar itu sabar. Siti Sarah kesabarannya juga berbuah nikmat. Apa itu? Ketika dia berumur 100 tahun lebih, ya kan, diubah wajahnya serupa wanita umur 9 tahun dia Allah. Mennya balik. Selesai men bergaul dengan Nabi Ibrahim, mengandungnya. Lahir anak namanya Ishak, jadi Nabi lah. Ishak ko babini lahir anak Yakub. Yakub ko babini lahir anak Yusuf. Nabi saya anak Ishak ko dibawa sampai kepada Nabi Isa. Ya kan? Karena apa? Karena dia mau mengizinkan suaminya beristri lagi. Tapi catatannya untuk apa-apa ya, kalau nikahlah 75 tahun alun dapat keturunan, ikut 75 hari sudah nikah lah, enak lah ini nah, jadi ketika Nabi Ismail tadi berumur 11 tahun, nyuji Nabi Ibrahim kepada Allah cerai, suruh mendapi anak untuk korban tahun itu. Mimpi, tapi melalui mimpi semalam bermimpi dia nianzen, malam besok pulang balik dia nianjo anak Nabi Ibrahim. Kemudian bermimpi je jalan ada yang bawa isteri lah. Hajar abang lah 3 malam bermimpi nyuruh anak awak ko nanti dapi untuk korban tahun ini. Ba'a menurut adinda. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga tidak boleh memveto saja, ya kan? Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang luko lah bau karunya suami istri di Minangkabau ambil umpama awojo tabiang sanda menyanda karunya. Kalau ada problem, suami harus bermusyawarah dengan istri. Kalau ada masalah istri, musyawarahkan dengan suami. Itu gunanya kita suami istri. Jangan curhat di orang lain. Kalau curhat di orang lain, curtot jadinya.
Banyak orang kok curhat ke orang lain. Bermasalah rumah tangga, bercurhatan ke pacar lama. Tapi ada yang sebulan dan lain tak selesai lagi kau terus. Jadi kita yang memecahkan masalah itu kembali, jangan orang lain. Adirangan ke isteri kau, kira malam besok baulang lo mimpi kau balik. Hati-hati salah bang menyampaikan karena awak umurnya sabalik baru tersinggung lebih kau merapuhnya kawat. Dicarilah kata-kata narancak dari Nabi Ibrahim tu. Karena rancaknya kata tu disuruh oleh Allah jadi ayat Quran diturunkan kawat ke Nabi Muhammad sampai kawat. Kata Nabi Ibrahim ke Ismail, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, buah hati limpo bakuruang tali niat labon cinta bintang sumarak perhatian. Guno cuada diladangkan nak kaganti baladang lado, guno anak ayah ladangkan ke pembimbing ayah katu. Tapi dah dapat serempang padi batong dibalah keparaku, dah dapat berkata hati kanda Allah nambalakuna. Ayah disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini nak. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu yang musyawarah. Wa Allah banyak dibiayai duit antara piti dan nabi. Laden sekolah sampai ke luar hari. Kini wang suruh dapi ada Allah untuk korban tahun kini. Amu anda amu dan pisang tingkurang daripada nama. Itu paksaan. Apa jawab Ismail? Qala ya abatif'an. Ayah kerjakanlah. Matuk malu sesuai dengan perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga saya sabar menerima ini ya Allah. Cuma sampai permintaan ambo ya. Apa tu nak? Kabeh kaki ambo tangan ambo are-are yo supaya ambo jangan menggelepar. Sensiang langan baju ayah kata yo ya jan kamera ibu tiamak menjadi. Nan ketiga asah pisau tajam-tajam ya nak capek putui tali ambo. Nan kampe tutui muku ambo jo daun kayu. Kalau nampak dia ayah wajah ambo, ibu ayah mendabih badoso ayah kalba. Anak sebalik tahu. Iya kan? Kemudian dilaksanakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya surah berserah diri kepada Allah, sudah bulat tekad Ibrahim alaihissalam menyembelih anak, anaknya sudah reda, istrinya sudah izin, lah diletakkan di bakal kuduknya kayu, pisau lah dirasakan tajam, ganggang sapadi, pisau tu ketiba di dia mengecek Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil Ibrahim. Apa panggilan Allah? Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, ambolah percaya ke engkau. Walaupun perintahku dalam mimpi, engkau namun melaksanakan. Engkau lebih cinta kepada saya daripada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Iko cobaan punya Ibrahim. Ko yana bo padio ambo padia iko manabi anak ko si anak kama makan daging nyonya urang. Iya kan? Jadi bahar korban ambo ya Allah wa fadainahu bi dzibhin azim. Saya tebus dengan kambing yang besar. Dibawalah kambing yang gadang oleh malaikat dari surga. Gadang daripada anakmu nambah sandal itu. Watarakna alaihi fil akhirin. Ditinggalkan nama baik Nabi Ibrahim itu kepada kita. Apa nama baiknya? Innahu min ibadinal mu'minin. Dia orang-orang yang benar beriman. Dah jadi anak tu tidak biar anak. Kalau jadi Ismail tu tidak biar dulu
tak paso gitu tiap tahun menjadi anak. Kalau 5 anak serupa mo tidak biasa tinggal jompe. Namanya 2 anak cie disuruh anak David. Ambo anak nomor 3 badannya badago. Kulit hitam pinyo gagah. Tinggal di Jakarta. Itu acuk menelepon Panggala ya. Asyang jo dia ya waktu istirahat yo bekolela ya mengaji setiap malam. Panjang dulu lah anak tu menurut boy. Tapi kok karida dia mungkin tak mau. Namanya Fadli yo ya. Untuk hari raya haji tahun ini ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim. Fadli nalaya gak pada dia. Fadli tidak dia untuk korban tahun ini lah. Mungkin ini ada kamera kamu, cuma nyoba lihat sedikit ya. Ayah akan lagi dapur ya. Umur ayah lah 72, lepas tu mati je. Aku ayah saya tidak biar lah. Aja mereka. Ya kan? Jadi sekarang bukan anak yang disuruh sembelih lagi, tapi binatang korban. Ada nanti kui berkorban tahun gini, baik kan? Kalau alun nado mencuba tahun-tahun sebelumnya, tahun kini, cubuan anan kaya kecil. Besok kan diimbau oleh panitia korban tu awak nanti kui itu hadir ketika penyembelihan. Sebelum tukang jagal ko mangare liye jawi ko minta izin dulu ke orang tu, Pak sontai Pak, aduh nak kamu kecil ke jawi ko. Apa bisi ke telingo jawi itu ko alun mencibo salam moko abiso cubuan. Ada ke kami bisi Pak Ustaz tanya ke jawi itu ala babini ya. Kiro-kiro kok bisa jawi itu mengecek alun letas. Salam udah lalamu kerja di toko murni alun jawi ini. Ada 5 tahun nunggu dan baru. Mana yang kabini lah. Coba yang anak 5 tahun lah kan ada biar. Itu nasib jawi. Ikolah 72 tahun alunnya tidak biar. Ya kan? Akan beruntung kita jadi manusia. Kalau tidak mau kita berkorban, maka Allah mengancam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena waktu awak panjang, kalau ada ananda ingin bertanya, dipersilakan. Ini ada sudah yang dipantau. Silakan ambil mana yang akan bertanya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin yang akan coba saya minta penjelasan lebih lanjut, kira-kira terkait dengan masalah mampu tadi. Karena saya juga pernah dengar dari ustaz-ustaz yang lain ya, terkait dengan kewajiban haji ini. Kalau kita kaitkan dengan rukun Islam, artinya haji itu kan wajib. Cuma kan ada bahasa di belakangnya bagi yang mampu, seperti yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Cuma ada ustaz lain yang mengatakan bahwa tidak ada istilah mampu dan tidak mampu itu. Jadi mohon penjelasan itu saja. Jadi agar kita semua tentu bisa mengambil pelajarannya, agar yang disampaikan Pak Ustaz tadi bisa kita aplikasikan
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat Allah itu tidak boleh dibantah oleh wali ustaz. Walaupun ustaz itu sampai pendidikannya sangat tinggi, karena sudah banyak namanya orang-orang yang diberi gelar profesor itu kan sudah banyak penelitiannya. Tapi yang ayat Allah tidak boleh dia bantah. Di sana itu memang itu artinya. Tidak bisa diubah. Man istata'a istita'ah. Malah istita'ah ini ada 5 Pak. Misalnya mampu secara finansial. Kemudian ilmu untuk haji itu sudah kita pelajari. Sekarang itu 9 bulan Pak. Manasik di KBIH itu 30% pengajiannya, 60% prakteknya. Jadi masalah ibadah, ya kan? Itu orang yang akan pergi haji itu sudah punya ilmu manasik. Yang ketiga, mampu itu sehat. Makanya jamaah itu setelah mendaftar di bank langsung disuruh ke puskesmas. Jadi kalau ada penyakit-penyakit tertentu itu sudah dikatakan oleh dokter, makanan ini tinggalkan dulu agar Bapak nanti berangkat, kan ada tes kesehatan yang kedua lagi. Kalau bertemu nanti akan naik pesawat, penyakit Bapak bertambah karena tidak disiplin dengan makanan, Bapak tidak jadi berangkat ke dokter. Ini istita'ah masalah kesehatan, ya kan? Istita'ah finansial ada biaya. Istita'ah ilmu manasik sudah dipelajari. Istita'ah kesehatan tidak ada gangguan penyakit bisa berangkat. Ada lagi apa itu? Tempat yang dituju aman tak? Kalau terjadi peperangan di Mekah Madinah itu, ya kan? Tidak, Bapak tidak berdosa, kita tidak pergi. Karena barangke awak ke tempat orang parang, ya kan? Itu antisipasinya tidak ada, maka kita berarti bunuh diri. Tolong ditanyakan kepada Ustadz yang menerangkan itu, apa dalil yang lain dari surat Al-Baqarah 97 tadi mengatakan tidak ada istilah mampu tidak mampu. Tanyakan kepadanya, ya kan? Ulang pertanyaan lagi, ya kan? Mampu itu ada piti Pak, ilmu manasik tidak ada. Payah ke sana, bantu ayam gadang masuk surau waktu ke sana, takkan tu ibadah aja, itu saja. Ahli ibadah. Atau awak sakit lalu saya di hotel tu mana? Dah jadi baik ibadah. Ya kan, jadi bantu tolong tanyakan kepada beliau. Jadi haji itu tidak ada istilah mampu tidak mampu. Di ayat bara yang mengatakan begitu, kalau ada di Rasulullah tanyakan ke beliau. Untuk saya belum ada saya temukan ayat lain, ya kan? Dan belum saya temukan hadis mengenai itu. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada enggak nan satu wirid kini ko nang baru nikah tadi pagi? Ada? Enggak? Kalau ada boleh pulang. Mungkin ku ada kawan lain kawatannya ananda nak pulang ta'alang, iya kan? Ayah izinkan boleh pulang. Ya dah. Sia nang kalua weko sabalun selesai kita sorai nyo baru nikah tadi. Ananda yang perempuan ada tak pertanyaan? Silakan. Iko nampaknya pas sama Pak Haji. Pas. Ya kalau begitu kepada Pak Haji, orang tua kita, saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat dan usaha ini berjalan lancar diberkahi Allah, dan ananda meningkatkan kedisiplinan kita dalam bekerja ini, karena semakin disiplin kita semakin banyak untung, semakin tinggi kesejahteraan kita. Lebih dari itu, berapa sibuknya kalian, jangan tinggalkan salat
Banyak sekarang orang tak salat, ini agama Islam. Jangan, ya kan? Jangan tinggalkan salat, karena salat itu menggugurkan segala dosa. Itulah ceramah kita malam ini. Kalau ada salah menurut ananda nanaya baco, maafkan kurang baik kulaya batin. Tolong jo doakan inyo sehat. Bab itu beberapa bulan lalu lanya bawa dek simu ke Australia. Iku dulu orang suli aye ke membawa ke Jepang. Atau terpaksa sekete untuk di imigrasi. Saya tahu lah bahasa Jepang. Hanya tanya di orang Jepang tu nanti di makam puang je. Watashi wa Indonesian desu. Ambo orang tanya je bahasa Inggris. What's your name? Domo arigatou gozaimasu masta. My name Ristawardi desu. Doanya kayak ko panjang umurnya dia. Ini Allah dia sampai dia ke Jepang. Kalau dia pensiun 2 juta juga pergi ke Jepang. Tapi alhamdulillah yang miskin itu kita. Allah Maha Kaya. Saya doakan ananda selalu sehat walafiat semua. Salahkah Allah hamba minta ampun. Bapak tun jirangai kau lihat. Di mana tak jalan ke Batu Busur. Itu di tempat apa tinggal di mana? Kaki dah jalan Kotolua. Di belakangnya batang kuranji tasabui ayahnya janin. Di mana ko pintu kalian ke masuk sinan loka keluar. Lahayah lapik juati dan suci jemukona janin. Apalah amalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.